wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Pandu yang saya hormati, Bapak Pengawas yang saya hormati, Kepala SDN Sumuruni, Bapak Kepala SDN Gresik, Bapak Kepala SDN Kabakmo, dan barangkali Ibu dan Bapak Kepala yang belum masuk ruangan. Yang saya hormati Guru Muslimah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya di sini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini nama acaranya adalah in-house training dilaksanakan di SDN Sumuruni. Kemudian materinya insya Allah diisi dengan implementasi kurikulum Merdeka. Insya Allah acara ini akan dimulai hari sekarang sampai jam kurang lebih jam 15 lebih. Mudah-mudahan kita fit bisa mengikuti sampai akhir nanti. Selanjutnya dalam acara pembukaan ini ada beberapa acara yang dikembangkan. Yang pertama adalah penyanyi Indonesia Raya, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Pengawas, kemudian yang keempat adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kelima adalah penutup. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon dulu Pak. Alhamdulillah acara menyanyikan lagu Indonesia Raya telah selesai. Lanjut ke acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Kepala SDN Sumuruni. Waktu tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka
la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa nabiyyu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina SD Sumuli dan Muslimah serta SD yang lain yang nyambut enggak Muslimah aja Pak. Iya, Pak. Yang saya hormati Ketua Muslimah SD Kedung Disik ya Pak Edi, terima kasih kehadirannya. Rekan-rekan kepala sekolah Pak Saud dan juga rekan-rekan guru SD Sumurmuni dan perwakilan dari SD lain yang ada di Muslimah yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini pagi yang cerah, alhamdulillah matahari mau memunculkan dirinya setelah beberapa hari kadang redup. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu atau bisa melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini dalam rangka kegiatan in-house training implementasi kurikulum merdeka di SD Sumurmuni. Alhamdulillah, semoga nikmat yang Allah berikan ini senantiasa menjadi motivasi bagi kita, menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi kita, kompetensi yang mengarah pada profesionalisme guru. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke Nabi baik junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengawas dan Bapak Ketua Guru serta teman-teman kepala sekolah dan rekan-rekan guru, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan kegiatan in-house training yang ini adalah merupakan salah satu program dari SD Sumurmuni dalam upaya peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Kita sudah dianggarkan lewat RKA, walaupun kenyataannya bos masih dalam rancang dalam akuarium OTW kita segera hadir, tapi kita berusaha untuk melakukan program itu sehingga bisa memberikan pencerahan kepada rekan-rekan guru terkait dengan kurikulum merdeka. Banyak sekali sebenarnya mungkin imbas atau reaksi dari teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, termasuk pengawas bagian terkait dengan fenomena IKM, di mana awalnya adalah kurikulum prototipe pilihan bagian itu di saat kita dilanda wabah COVID-19. Namun demikian, pelaksanaan implementasi kurikulum kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Ketika perubahan kurikulum senantiasa dibarengi dengan sosialisasi, kemudian ada juga pelatihan, ada diklat, sehingga lahirlah instruktur-instruktur baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan bahkan nasional. Namun sekarang berbeda dengan yang dulu. Kita diminta untuk menyambut bola. Pemerintah menggulirkan kurikulum ini tanpa ada instruksi, ada pelatihan dan lain sebagainya, sehingga di bawah ini kadang teman-teman juga merasa ini belum ada sosialisasi, sehingga sulit mengimplementasikan itu. Oleh karena itu saya menginisiasi ini agar teman-teman khususnya yang ada di Sumurmuni bisa minimal kemudian mampu untuk meraba-raba bagaimana sih sesungguhnya implementasi kurikulum merdeka itu, bagaimana sih tentang penilaiannya, bagaimana dengan alur pembelajarannya, mulai dari TP, ACP, ECP, ATP, dan seterusnya sampai ke modul.
Nah, kemudian ketika kita membandingkan dengan kurikulum 13 seperti apa proses pembelajarannya bagaimana, inilah yang mungkin menjadi sasaran kami, menjadi sasaran sekolah SD Sukabumi untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana sih kurikulum Merdeka ini. Kehadiran Permendikbud 21 nomor 2022 kemudian kembali menjadi mungkin masalah yang muncul, sehingga di sekolah terkait dengan penghapusan ujian sekolah, kemudian gantinya apa, bagaimana dibahas terhadap RKA dan lain sebagainya muncul. Oleh karena itu barangkali Bapak dan Ibu kita berusaha untuk bersikap bijak terhadap fenomena yang ada, kita manajemen terapkan manajemen konflik ini, bagaimana kita mendesain atau kemudian memanage masalah-masalah yang kompleks, ya, masalah-masalah yang muncul agar menjadi sesuatu yang mampu memberikan dampak positif terhadap profesi kita sebagai guru. Karena mau tidak mau ke depan kita tidak bisa tinggal diam, kita harus menatap ke depan. Ketika kita stagnan, tidak mau berubah, tidak mau merubah mindset ke arah yang lebih baik, maka kita akan terbilas oleh zaman. Oleh karena itu saya pikir ini adalah satu momen yang penting, yang tepat, bagaimana kita meningkatkan kualitas yang bisa berimbas kepada output anak didik kita. Karena menurut saya dominasi input yang kemudian melahirkan output yang baik belum jaminan, karena di sana ada proses. Ketika prosesnya itu baik, konsisten, istiqomah, insya Allah outputnya baik. Karena Pak, yang menurut saya yang paling sulit adalah mempertahankan. Kalau ibaratkan membangun gitu, itu membangun rumah mungkin lebih mudah, tapi mempertahankan rumah tangga mungkin ya. Itu ini sama halnya, yuk kita coba membangun komitmen, membangun kekuatan, semangat, sehingga nanti bisa diimplementasikan dalam keseharian kita dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Itu saja. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti dan memberikan imbas kepada pribadi Bapak dan Ibu bagaimana sesungguhnya mengajar di kurikulum Merdeka. Bagi teman-teman yang di luar sekolah mungkin bisa menjadi inspirasi atau masukan teman diskusi. Nah, sekarang musimnya diskusi, nggak ada struktur apa lain sebagainya. Itu adalah inisiasi sendiri. Oleh karena itu kita harus lebih berperan aktif, proaktif untuk mengetahui tentang kurikulum Merdeka ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Sukabumi sudah selesai. Lanjutkan sambutan yang kedua dari Bapak Ketua Gugus 5, Bapak Kepala Institusi. Waktu tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina Gugus 5 Kecamatan Harja Mukti, Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sumuruni selaku penyelenggara kegiatan INHT, Bapak dan Ibu guru, peserta serta panitia,
kegiatan IHT yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa berkumpul dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogi kita, khususnya kaitan dengan kebijakan pemerintah yang baru kaitan dengan kurikulum kerja. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat tabi'in dan insyaallah kita umatnya akan senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelum saya sampaikan sambutan, saya absen dulu dari gugus karena kita sudah mendapatkan apresiasi dari SDN Sumuruni yang berbagi ilmu dengan peserta di gugus dari SDN Sigarasa 1, 2, kemudian Sada Senampan, ada Beramo, ada Argapura hadir, Nusantara Jaya. Kalau Sumuruni nggak usah ya, penulis sudah ada pemahaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah apresiasi dari Kepala SDN Sumuruni termasuk fasilitator. Terima kasih sangat dari Ibu Sukmiasi yang sudah mau berbagi ilmu, sharing momen ini. Kalau semalam itu dengan Pak Udi diobrolkan, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita jarang mendapatkan momen seperti ini. Dan ini terima kasih sekali lagi kepada Pak Udi selaku penyelenggara. Mudah-mudahan nanti ilmu yang diberikan dari fasilitator dan dari narasumber terkait dengan kurikulum merdeka bisa Bapak Ibu simak dengan sebaik-baiknya dan dapat diimplementasikan nanti di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua atau Bapak Kepala SDN Sumuruni. Selamat datang buat narasumber ya, CPP, Pak Iwan dan Nurhidin. Ini yang namanya real kakak itu. Kalau kita kakak temannya kelompok kerja guru ya. Ini kelompok keluarga guru. Bapaknya guru, anaknya guru, suaminya guru, semua. Dan alhamdulillah mereka ini semuanya CPP juga ya, Mas Aris juga ya. Iya. Apa? Suaminya juga CPP juga ya. Oh, guru penggerak. Ini bisa jadi contoh tauladan buat Bapak dan Ibu guru. Jadi inilah the real of kakak gitu. Kelompok keluarga dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Gugus yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya berterima kasih sudah berhadir Pak Fauzi. Sekarang kita bertemu lagi. Oh ini sama Pak Uji ya. Oh iya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas, sekaligus kami minta untuk berkenan membuka acara ini. Waktu tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak kepala sekolah,
tuan rumah Bapak Budi Hisham Suni SAGM PD. Dan nanti samping anak saya ini Bapak Hendy juga sama, mungkin satu angkatan, betul ya? Beda, sini saja Pak. Ini Sebenarnya adik saya Pak. Iya. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah di Tugus 5 ya. Khusus ini bagi narasumber kakak adik ya, bapaknya teman saya ini. Dosa akrab dengan Bapak beliau Pak Ahmadi. Ini wajahnya mirip. Baik dulunya mirip. Jodoh biasa. Iya. Nah, ini kan kakak ya. Iya. Jadi pada saya ada bergaul dengan bapaknya sampai pada hari sekarang alhamdulillah. Tantangan anaknya tapi Ya jelas. Sekarang udah adonnya beda lagi gitu, sekarang adonnya kan gitu. Perlu dengan isi kan gitu ya. Kalau beda tinggi singa lainnya hebat-hebat, bongsor-bongsor kan gitu ya. Jadi banyak apa ya tuh kalau ayam si boiler itu banyak. Makannya bergizi. Ibu-ibu yang saya cintai, ini hadir di sini semua, guru hebat, guru-guru pintar, sebagai calon-calon guru penggerak, bahkan CPP ya, calon pengajar praktik yang nanti menjadi guru penggerak, pendampingnya. Nah, ini harapkan tentunya kalau ini sudah pada lulus, nanti mereka menjadi pemimpin yang hebat kan gitu ya di sekolahnya. Bisa mempopulerkan kepada yang lain. Inilah guru yang hebat seperti ini. Dari mulai persiapannya, actionnya, sampai dengan selesai, yang lain bisa meniru. Bukan sebatas saja dalam sekolah, tetapi diharapkan kita bisa juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar dan menggali kearifan lokal yang ada di sini. Bisa dijadikan sebagai muatan di P5 ya. Kan begitu. Kalau biasa kita bersama. Karena kurikulum ini di Amerika sudah 30 tahun digeluti ini. Ini kan sekarang sedang itu kita sedang meniru sebetulnya kurikulum Amerika. Malu, kenapa malu? Bapak atau Mas menterinya lulusan Amerika. Sekarang saya menerapkan Indonesia ala Amerika. Kenapa kita maju seperti majunya negara Amerika Serikat, itu harapannya. Kenapa demikian? Ya kalau saya mungkin di grup kita sudah tahu kayak ini ya, tapi itu untuk konsumsi kita ada di orang sabuk. Bapak nikah kita rendah, SDM kita rendah, ekonomi kita rendah. Dari mana? Dari indeks pembangunan manusia. Secara internasional, laporan UNDP 2002 ini, itu badan yang ada di PBB, dari 191 negara yang dinilai, tertingginya adalah Swiss, terendahnya Sudan Selatan, dan kita ada di ranking 114. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu yang selalu mengajar kelas kan, matematik, statistik, level lebih tingginya. Kalau urutan 191 dibagi 2 berapa ya? 95,5. Nah Indonesia kita di atas 95 ke atas atau di bawah? Kita 114. Dalam hitungan negara dari tengah-tengah itu sekian proses itu negara berkembang, ke atas terus negara maju, ke bawah mundur, ya kemudian setelah lagi terbelakang, ketinggalan, gagal. Kita mau nyungsep sekarang ini. Apa buktinya? Saya buka minggu kemarin pengen tahu Kusubia dengan doa dalam pasar dengan palas ya. Gitu. Ternyata kaget. Di kemarin itu sekarang $1 Amerika Serikat. Di kemarin ya, satu kan, sama dengan 15.503 perak. Bayangkan berapa? 15.303 perak.
$1. Berarti kalau Pak Saud punya anak pengen sekolah di Amerika, harus bawa uang dari sini berapa koper untuk 1 bulan. Ya, karena uang kita menjadi rendah nilainya. Sebaliknya orang Amerika datang ke kita bawa uang sedompet sebeli pulau, karena uang kita begitu rendah. Ya, karena rendahnya nilai mata uang kita menunjukkan layak dinilai oleh UNDP kita 114. Kayak gini itu tantangan kalau di kita sanggup selaku bangsa Indonesia dan kita warga dunia itu yang harus kita akan sekarang ini seluaskan. Kita jangan berpikir hanya sebatas warga Cirebon atau warga Jawa, tapi kita berpikir kita warga dunia yang satu sekali harus sejajar. Bagaimana akan sejajar dengan Amerika, dengan Jepang, dengan China, dengan Singapura, dengan Swiss dan negara maju lainnya di Eropa? Maka kuncinya ada dalam pendidikan. Apa yang dinilai? Yang dinilai PDP yang 3, 1 pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah kesehatan. Itu dinilai itu, indikatornya 3. Dari mana? Audit, doa, minum air zam-zam. Coba kemarin Pak Haji, Bu Haji baca. Doa minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. As'aluka ilman nafi'an. Berarti itu pendidikan. Warzuqni rizqan katsiran. Warzuqni rizqan katsiran. Halam thayyibah. Halalan thayyibah. Berarti apa? Ekonomi. Yang ketiga, wasyifaan min ridai wasaqam. Iya, kesehatan. Dari siapa itu? Dari siapa? Kanjeng Nabi. Jangan dikira di Alpan di sana di Amerika ataupun di Jerman ataupun di Jepang nggak dipelajari Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran, bukan hadis. Tapi untuk diambil ilmunya, bukan untuk Islam. Mereka samina wa kayak kita. Akhirnya mereka mampu membuat karya-karya tulis yang diimplementasikan menjadi sebuah teknologi canggih, diambil dari Al-Quran maupun hadis Kanjeng Nabi. Contoh, sampai hari ini UNDP menilai bangsa sedunia dari 109 warga dunia yang menjadi anggota PBB dilangsung oleh PBB per tahun. Ini yang satu ini dan seterusnya. Agar kita apa? Maju, mau berkembang. Kuncinya di mana yang tadi? Ada di pendidikan. Pendidikan hebat, pasti ekonominya kuat. Pendidikan hebat, ekonomi Kuat. kesehatan Sehat. mantap, sehat semua. Coba jalan-jalan dunia di sekarang. Kekurangan apa? Kurang aman. Bukan kurang pas ini ya? Kurang kamar sekarang, ngeri kan? Kurang kamar. Tapi begitu rendah ya bangsa kita ini di bidang kesehatan. Dan sebaliknya, apabila pendidikannya rendah, orang pasti golek apa? Lemah. Jadi golongan ekonomi lemah. Ketika ekonomi lemah, kesehatannya payah dong gitu. Itu bahasa-bahasa ini harus dikuasai. Itu hanya kata dasar, seperti satu konsep dasar untuk berpikir maju. Itu kata-kata kok sedikit tapi bisa maju kita untuk berpikir maju. Pendidikan itu bukan semata-mata hanya kita belajar pasal faktual, menurut ini jadinya apa, akhirnya ilmu fisika, ilmu kimia kan begitu. Bukan sebatas itu. Akhirnya kita buat alat-alat yang lain ini plastik dari apa bahannya, kayu apa, besi dari apa, plastik apa lagi, dan seterusnya. Kalau dari apa, sebatas itu dari fakta. Dan yang terpenting bagaimana ini melatih, merangsang daya pikir kita menjadi hebat. Sejak kurikulum zaman dunia pun rujukan tetap kita kepada konsep dasar taksonomi, tetap ranah
pendidikan seperti obligasi. Satu apa? Kognitif. Tujuannya yang kedua afektif, ketiga bulan disebut ganti. Ya. Dan kalau kaitan dengan agama, nanti kita buat ceramah agama, nyambung semua lah gitu. Dan itu sangat nyambung semua. Tapi sebenarnya ini masih di kurikulum mereka masih digunakan. Yang tiga ranah pendidikan. Nah di sini berarti dari dulu sampai hari ini guru dituntut untuk mampu merangsang pola pikir anak, mindset anak, baik di kurikulum maupun di kurikulum sekarang merdeka. Kalau di 13 mengenal dengan berpikir apa gitu Pak? Higher, order, thinking, skill. Artinya apa? Berpikir tingkat tinggi. Sekarang kita mengenal apa di kurikulum mereka itu? Berpikir bernalar kritis. Ya, coba. Masih ingat kan? Nyanyiannya masih ingat kan semuanya? Coba. 1, 2, 3. Masih ingat nyanyiannya? P5. Profil pelajar Pancasila 1, 2, 3, sok saya dengarkan aja. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, kreatif dan bernalar kritis. Itu yang apa? Tunggu. Kreatif dan bernalar kritis. Untuk anak-anak kita ini sempat datang. Saya kabar, alhamdulillah ya. Turun di sini, terima kasih. Untuk merangsang anak-anak kita kreatif dan bernalar kritis, sejak dalam kuliah di era 80-an sama. Apa intinya? 5W 1H. Gak mau mas hari ini, sok baca, gak betul. Makanya jangan takut dari beberapa kurikulum. Nah konsep, nah saja ke situ, betul nggak? Apa 5W itu? 1, what? Why? When? Who? Where? Kahit? Kan gitu. Ketika kepada anak ini coba kelompok 1 tuh, misalkan dari sini, silakan bertanya dari kita pada baliho. Sok dari sini, pakai what? Apa itu pertanyaannya? Buat pertanyaan pada sini. Buat pertanyaan dari ini. Jawabannya ini buat pertanyaan. Apa itu in-house training? Nah, gitu kan? Ini semua 5% plus 6 dengan how. Satu benda bisa dipecahkan menjadi pertanyaan bisa. Satu pisang saja dengan pertanyaan yang 5W1 bisa semua. Tugas guru itu merangsang anak. Ini bisa jadi alat peraga. Kalau di kelas itu jadi alat peraga di kelas. Kalau lebih sulit. Ya, yang penting bagaimana kecerdasan seorang guru menghadapi anak. Dari dulu sampai sekarang sama istilahnya coding. Kalau dimulai pada input output ya sama. Inputnya siapa? Siapa inputnya kita? Anak didik. Setelah input masuk sekolah jadi apa? Diproses. Prosesnya bapak ini membuat perencanaan yang sedang ganti nama, ya, yang dulu KIKB sekarang jadi CP, di CP oleh kita disusun menjadi EP, tujuan dipunya menjadi ATP, setelah ATP dijadikan oleh kita kalau bisa mah modul aja setelah FP. Kenapa? Kalau ATP langsung modul aja kita belah. Kalau boleh usul, kalau dia tapi kan dari sana kita ikuti sama dari pusat. Ya, harusnya kan tetap SP, AKP tetap kan itu adalah sebagai persiapan rakyat. Modul adalah buku ciptaan guru, tidak perlu kita beli ke toko. Betul nggak? Itu yang menurut pendapat tua. Berarti nggak? Ya. Jadi harusnya tetap ada RPP, modulnya itu ada. Hasil dari RPP menjadi sebuah modul alias bahan ajar untuk anak SD. Istilah modul gitu. Betul tidak?
Tapi sekarang ketinggian, akhirnya karena modul disama dengan badan LPP, wis kalau jatuh berapa puluh, nah alunya kabur kan gitu ya, kan gitu ya. Karena itu terlalu apa? Terlalu tebel. Ini terserah di bagian para instruktur ya. Bagian ada hanya sebatas pengawas, yang penting mah hasilnya paling bagus. Dalam proses ini, sekarang apa sih? Apakah itu tidak ada metode? Apakah itu tidak ada model? Sejak zaman di Koko di Lebuan, yang namanya metode sudah ada, betul nggak? Sekarang kalau dalam kurti ada apa namanya IKM, yang paling cepat adalah berpikir kreatif, inovatif. Sekarang model juga harus model yang lebih apa namanya? Berfokus, berpusat pada anak bersudah PBL. Apa B? Project based learning. Jadi belajar di proyek-proyek yang ada, fokus kepada anak, sehingga anak yang bisa mengembangkan dari proyek tersebut dengan 5W1H-nya. Apa bedanya? Tidak yang sulit sebetulnya sih. Bagi orang tidak yang sulit, buat kurikulum bahasa sekolah lagi. Tapi begini, kata kita mesti sekali buat kurikulum siap. Harus begitu guru. Yang penting kuncinya apa? Kunci bagi guru bukan administrasi. Yang penting memahami materi ajar yang paling penting. Jelas? Karena ini SHG, kalau nggak hafal aturan, salah SHG-nya. Kemudian SHG itu apa hari salah SHG-nya, kan begitu? Ya. Jadi ketika kita dijuluki gelar sarjana agama, sarjana pendidikan di bidang agama, minimal ayat-ayat yang kaitan dengan pendidikan, hadis yang kaitan pendidikan, kita sudah salah. Apapun materinya kalau kita masih di guru, tidak akan kehilangan materi. Di kepala sekolah, bisa dibuatkan akal yang lain. Ini yang saya pesankan. Tetap kuasai konten, kuasai tema, kuasai kalau dulu pokok bahasa, pokok bahasanya dikuasai, alias materi aja yang paling penting. Jelas? Paham? So, saya tahu aku dibuat waduh, pinter arti, masa ngajak bukan modul, guru namanya. Di sini ngajak bukan belian apapun, itu guru hebat. Itu hanya bukti fisik kalau pengawas naik pangkat, saya nilai. Tinggalkan itu sih dari sini semua, itu benar. Saya ngajak di mahasiswa, saya buat silabus, ya buat RPP, saya pakai bagian itu bagikan, diedarkan, silakan kajian dewek. Ketika saya menjelaskan dari asal ke pasal, dari bab ke bab, di sini penuh satu bukan bisa dengan tulisan. Saya bosan pakai laptop, bodoh dia ada tulisan, bodoh aja laptop, fokus. Di luar itu saya di sini melakukan. Terus saya baca tepuk tangan. Baru kemarin undangan dari buah mulut gua kan, saya merasa tersanjung dan anak-anak mahasiswa yang masih segini gini, gua lewat masih muda kan, saya 20 tahun aja. So nilai satu bapak berapa tahun dari sini ada yang 50, 35, terakhir anak-anak di belakang 50 pak berbakar. Sambung banget. Ternyata usia 59, 60 kurang sedikit, masih ada mahasiswa yang cantik-cantik menirisa 30 tahun. Betul nggak kayak gini? Saya banget Odi. Jadi pulang dari kampus, alhamdulillah. Depan anak saya masih 30 tahun dan cewek lagi. Paling bagus saya itu udah kira 35 cewek rata-rata rasanya. Kalau laki-laki mah yang 50, wow. Jadi di sini ada rasa kebanggaan tersendiri, gitu ya. Alhamdulillah, berarti saya tinggal 7 bulan sampai pensiun di depan anak-anak banget tidak kelihatan. Kenapa? Kita punya semangat hidupnya tinggi. Betul nggak itu kuncinya? Kalau kita punya semangat hidup, mati saja bos gitu. Betul nggak? Kita punya semangat itu yang paling penting. Ya. Selanjutnya, dalam proses tadi Bapak Ibu, jelas persiapannya guru yang harus hebat, materi dikuasai, model metode dikuasai, dan karena sekarang kaitan dengan IKM, pahami model PBL. Ya, itu intinya. Kemudian nanti setelah itu kita pasti ada assessment, pasti jelaskan nanti bagaimana langkah dari CP menjadi sebuah TP dan artinya menjadi modul, kan begitu. Kemudian bagaimana cara memberi sebenarnya nanti diharapkan nanti dari pengawas produk hasil
dari pelatih bisa digetok dikeluarkan minimal untuk gugus ini maksimal sekecamatan, itu jadi produk. Inilah CP yang saya download dari kementerian. Ini buatan gurunya TPE-nya. Apa ini tadi? Ini ATP buatan guru, ini guru buatan guru, kan begitu. Ini cara untuk kita menilainya, asesmennya, karya guru juga, kan begitu. Sampai puncaknya ini rapot P5-nya, ini rapot yang biasa bulanan apa per semesternya, apalagi masih berlaku. Walau saya belum 100% menguasai aturan Permendikbud 2122 ya kemarin. Karena ke depan itu taruh di sekolah nanti, adanya simpatik. Sampai kemarin rapat dirisi, udahlah untuk menyelamatkan di mana kita melangkah kaki dua kita melangkah. Satu ke depannya kalian sudah apa? IKM, yang kiri masih berdilas. Mensikap yang menyikapi Permen 2122 itu ada di distrik sendiri dapat untuk anak kelas 1 sampai 5 adalah apa lagi namanya? 1 sampai 5 ya biasanya coba 1 sampai berapa? Ayo 1 sampai 5 namanya sumatif akhir tahun. Kalau untuk kelas 6 sumatif akhir jenjang. Begitu. Itu baru hasil musyawarah kemarin dengan struktural. Nah ke depan apakah istilah masih dipakai? Kita masa transisi sekarang. Apakah boleh sumatif nanti? Apakah setahun sekali sumatifnya? Atau per semester? Oh malah karena sekarang pakainya ada level, ya, pakai level bagus setiap level sumatif, setiap level sumatif. Apakah begitu? Nanti tolong narasumber bisa menjelaskan. Ya, karena sekarang berbeda dengan yang dulu. Dulu jabatan pengawas 2009-10 di Latar Bandung dengan bermutunya better, ya, education, ya, sudah sama saya udah karena ada apa? Ada istilahnya tipsnya apa? Ada pelatihan untuk gurunya gitu. Kan akhirnya kan bermutu. Kan tanya kan untuk bicara A-nya, U-nya kan afreading, diafread. Ya gitu kan, kalau sekarang kan istilahnya kalau cuma in-house training sama aja, ini di dalam lokal. Kalau dulu kan dikirim ke sana, baru ke sekolah. Kita mengadakan sekolah itu persiapan adanya akreditasi sekolah buat Ekadir. Zaman saya itu masih di Pegajahan, baru ada Ekadir. Belum ada penilaian yang namanya akreditasi. Baru kita melaksanakan sesi pertama di tahun 2011 setelah Ekadir terus sekolah Ekadir. Dan akreditasi sebelum itu tanpa ada Ekadir. Waktu awal menjadi kepala sekolah di Tirta 2005, 2006 dinilai itu. Yang nilainya ingat aja Pak Agus, orang yang bawas itu kelasnya dulu dengan apa itu? Bung siapa? Yang dari ibu dari udah pada pensil. Tidak dikasih. Oh di akreditasi tapi tidak ada borangnya. Apa orang itu tidak ada format yang saya kerjakannya apa? Insulinnya nggak ada. Akhirnya penilaian bingung, sama saya bingung. Akhirnya udahlah Pak bikin aja saya ke Pak Agus. Beliau ini saya kasih. Saya 2005 di sekolah jadi istri kalau salah 2006. Atau 2007 lah kita besok itu karena 2008 udah pindah di Pegabiran. Saya dikasih nilainya Pak, yang penting jangan C saja terserah Bapak. Bapak tinggal kok saya jadi gitu. Betul nggak? Makanya ketika saya di pengawas 2009-10 itu 10 ya dilatih di Bandung. Inilah Ekadirnya untuk sekolah. Dilatih sekolah buat Ekadir. Tahun 2011 kita mengakreditasi per kecamatan dan silang. Karena kalau bahasa di Kalipan yang nilai itu SD pesantren, yang dinilai itu SD Penggu, ya misalkan di sini ya SD lain yang termasuk di Jaksa, putar di depan sekolah tapi di rolling. Tapi di sini misalnya di 3 sekolah 3 hari kemudian sama begitu. Dan kita sudah ngerti karena ada yang tadi kami berpengaruh. Nggak seperti sekarang penggunaan online kan, cuma penggunaan online berbasis artinya digital kan dulu belum. Nah itu. Jadi sekarang insya Allah kalau dari perkembangan saya ke depan di Konstel 25 ya dengan hari ini sudah sangat signifikan.
untuk kemajuan dunia pendidikan. Apalagi ketika lahirnya Undang-Undang Guru Dosen tahun berapa? Nomor berapa? 14 2005 ya, kalau nggak salah, betul nggak Udin? Betul kan? Dan Bapak salah satu yang menyusun Undang-Undang Guru Dosen. Di karantina di Bandung dan Pak Surya, kepala ketua PGRI yang profesor, 2 bulan kita mengkarantina atau 2 minggu di Telaga Bodas, masuk kalau PGRI kan Telaga Bodas ya, Telaga Bodas ya, 2 minggu kita di Bandung untuk nyusun undang-undang guru. Jadinya undang-undang guru dosen enak, bisa dosen nggak dompleng, nggak ada dosen apa tuh, dosennya nggak ada. Awalnya undang-undang guru, begitu jadi kami tahu datang ke gedung DPR-nya, dosennya ikut dinikmati atau oleh PGRI, dapat sertifikasi dosen juga. Itu perjuangan guru untuk masih pengurus PGRI di cabang Bauku, Kalimantan, ketua cabang, ya, mantan wakil ketua kota PGRI-nya, udah banyak pengalaman tuh. Termasuk bisa membuatkan urusan undang-undang kita dan pendidikan. Waktu itu belum sarjana guru-guru tuh. Hanya ada kewajiban D2 ya, gitu. Kemudian ada kewajiban sarjana D2 sudah. D2 itu sejak tahun 95 itu sudah ada D2, mulai 95 ada D2 angkatan pertama. Baru udah lahir guru dosen, baru mereka D2 itu setelah ada undang-undang itu. Kemudian yang di 2000 sekian ya, insya Allah waktu itu tambah semuanya ada yang tidak sarjana. Jadi kalau dibandingkan dengan masa lalu, berarti pendidikan sekarang idealnya ranking kita secara internasional meningkat. Tapi karena kompleks yang dinilai banyak pendidikannya saja, faktor-faktor lain, berarti kita belum bisa memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa negara ini. Selama kita mendidik, berarti hasilnya masih ketika mereka terjun, karena dalam istilah WHO 2002 itu ada WHO. Pendidikan apa? Pendidikan UNICEF kan? UNICEF 2002 itu kan ada. Dan akhir dari tujuan belajar itu learning to live together. Bahwa belajar itu untuk hidup bersama nanti di masyarakat, untuk melakukan dalam skillnya. Mungkin life skillnya kita masih kurang. Masih bergulat dan teori, akhirnya sekarang ini yang dipakai ini buatan apa? Korea, Jepang, Singapura, Cina, mana buatan Indonesia ini? Nah, ini kan contoh. Terakhir, supaya Bapak Ibu semua ini paham, supaya beroutput, arah bisnis outcome-nya nanti bisa jadi presiden, bisa jadi konglomerat, bisa jadi jenderal. Kan gitu, itu outcome-nya ya, begitu. Saya jadi orang yang hebat di masanya, maka yang perlu saya tekankan di hari ini adalah ya, tambahannya yang perlu saya tekankan di hari ini untuk Bapak Ibu guru sekolah, bangkitkan minat bakat anak dan berikan motivasi dorongan. Kalau sudah masuk SMS, sudah yakin mereka sudah punya cita-cita. Tapi di SMA masih blank, saya jadi apa ya nanti? Nah itu kewajiban kita. Berikan kalau kita pandangan ke depan dari sekarang. Makanya Bapak itu kemarin masuk ke dengan dirinya di SD apa nih? Mengerjakan kain juga sama, udah masuk. Sini jauh kejauhan kemudian ya, jalan gitu ya. Itu yang saya masuk dengan saya bapak masuk kelas 6. Apa tujuannya? Ini membangkitkan, gitu, membangkitkan motivasi anak-anak untuk belajar. Tugas kita adalah sebagai agent of the change. Apa? Agen perubahan. Ingat, guru adalah agent of the change, agen perubahan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Siap? Siap? Harus maju. Demikian barangkali kemudian dari saya, dan mohon nanti outputnya anak kita bagus. Harapkan nanti 20 ke depan jadi outcome yang berguna bagi kejayaan nusa, bangsa, dan agama. Dengan ucapan basmalah, mari kita buka kegiatan terus training ini, dan harapan semuanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengimplementasikan di sekolah masing-masing agar bisa diimplementasikan produknya yang
diharapkan oleh semua sekolah yang masih buta tentang IKN. Siap kamu ini? Siap Pak? Siap. Nanti inilah produk IKN untuk kecamatan Harjamukti. Guru tinggal isi aja ini formatnya seperti ini. Ini contoh seperti ini. Nanti mereka tinggal isi sehingga setelah paham administrasi mereka itu tidak terjebak dengan perubahan gitu. Di kuncinya jangan terjebak dengan perubahan apapun. Karena intinya adalah bagaimana guru menyampaikan materi kepada anak-anak. Saya intinya sih ke sana, intinya sih. Oke? Siap semuanya? Mari bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna al-yanfa'una wa faqihna lana wa qarabatina bil hasanah bi ta'allumin tawassana bi ta'limin antar zuqana al-waqs wa antar zuqal amanah khud bi safa ya ma'adar nasrum bil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pengawas yang sudah berkenan membuka acara ini. Selanjutnya adalah acara doa kepada Faizal untuk memimpin acara doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demi kelancaran dan keberkahan acara hari ini, mari kita menunduk kepala berderajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga apa yang dimaksudkan berhasil. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa karimina wa tukhina wa maulana Muhammad wa sallim wa radul murtada wa ta'ala sahabat Rasulullah ijma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan ma'in hamdan syakirin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa yusuf sultan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma ij'al hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara untuk pembukaan ini sudah selesai. Selanjutnya break dulu 10 menit, nanti kita mempersiapkan hal-hal yang urgent untuk materi ke depan. Maka barangkali mau ini dulu minum dulu.